sudah terlalu hancur. Jalannya rusak, tak tampak di mana arah untuk melangkah. Anda lagi ngapain Anda? Mau nelpon dinas PU sebentar. Ini coba, kini sudah terlalu hancur, jalannya rusak, tak tahu tampak mana arah untuk melangkah. Ya udah, nanti kita telepon dinas PU. Sekarang kita mau sapa pemirsa Jack TV udah ada nungguin. pemirsa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya, aduh, udah ditunggu-tungguin dari tadi. Jumpa lagi bersama kita di sini. Aku Solina dan Aliando. Bener-bener dong, jangan gitu, nanti kita dicatat nomor telepon kita. Aliando Syarif di Jakarta. Oke. Yang ini Aliando Syaraf. Aku Ari Giordani dong, pastinya kita bertemu lagi ya pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, dimana ini adalah merupakan program unggulan terbarunya Jack TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa Salam Literasi. Dan pemirsa Jack TV, hari ini di Rumah Bahasa kita akan membahas tentang generasi muda. Yuk jelajahi kemampuan menulismu, dan tentunya hari ini kita mau bahas tentang tulis menulis. Kalau minggu masalah tulis menulis ini pasti berat banget dong. Tentunya. Ari suka nulis nggak? Kalau aku sih dulu waktu SMP dan SMA sih suka nulis surat cinta. Surat cinta. Pacaran gitu kan, pakai yang ada selembaran kertas dan sewarna sama amplopnya, harganya 600 perak. Karena waktu udah itu dapat 10 lembar. Belum ada handphone waktu itu ya. Belum ada handphone. Telepon genggam. Dulu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih, Sol? Aku penulis juga loh. Oh iya? Iya. Kamu nulis apa? Aku gini, penulis untuk wow, menikah. Keren. Belum. Oh iya. Oke, sorry. Penulis untuk menikah tapi belum jadi-jadi. Oh, curhat dia. Iya, penulis untuk menikah tapi nggak jadi-jadi. Penulisnya gitu ya. Nama-namanya banyak tapi salah satu nggak ada nyantol. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya ya Ari ya, sebagai generasi muda harusnya kita harus membina kemauan kita untuk mau menulis. Bener banget, mengembangkan skill dan kemampuan itu sih yang penting. Betul. Karena kalau misalnya kita mencari kegiatan-kegiatan positif dan pastinya tidak hanya bisa menyalurkan bakat, melainkan akan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Betul. Kalau kayak Ari memang pikirannya duit aja. Oh iya dong. Jadi kalau misalnya di Zoom nih, kalau di Zoom ke bola matanya tuh ada tanda dolar semua di matanya. RP dong. Oh iya, RP bener-bener. Kalau S itu nanti saya kaya. Oke, ngomong-ngomongin soal menulis nih, langsung penulis kaya. Dan juga kaya. Oke. Ada salah satu generasi milenial yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di mana dia akan memberikan banyak sekali motivasi dan inspirasi kepada seluruh pemirsa Jack TV yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dengar-dengarnya bahwa penulis ini sudah menulis 10 buku dan ada satu buku yang akan diterbitkan lagi. Lagi dirilis ya? Akan diterbitkan lagi. Siapakah dia? Namanya siapa, Bang? Namanya adalah, sebentar, ini ada Rahma Yuniarsi Giordani. Itu nama Anda, Ari Giordani. Kalau ini Rahma Yuniarsi R. Rolina. Maksa banget ya, Solina juga Rolina. Oke. Halo. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Rahma. Salam, Kak. Cantik kan? Aduh. Makanya Rahma Yuniarsi Rolina. Pas pokoknya nama-nama Rahma ini pasti dirahmati. Kaya raya. Kaya raya. Suami gubernur istri gubernur kita, Ibu Rahma. Assalamualaikum Ibu. Betul juga. Ya, dan juga selain dari narasumber kita, sang penulis handal seprovinsi Jambi yang sudah menulis 10 buku dan sekarang coming soon untuk ke 11 bukunya, kita juga kehadiran oleh, nah ini dia. Bapak. Saya bingung untuk menyapanya karena terlalu indah. Terlalu indah dilupakan. Iya bener banget. Bapak Syaiful Bahri Lubis, apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Ari. Aku nggak kelihatan loh dari sini. Solina, pemirsa di rumah, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Amin. Bapak sehat ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Udah makan siang Pak? Alhamdulillah. Pakai apa tadi kita makan Pak? Pakai ikan Bang Ari. Mantep banget dong. Nggak, gini loh, kalau Kak Ari ini bahasa Inggrisnya di roasting, suka roasting orang tua, bahaya loh. Nah, ini kan menunjuk rasa perhatian saya terhadap Bapak. Tapi makan apa gitu-gitu kan kayak wartawan mau ngapain khawatirnya gitu. Bapak belum makan, saya nanti ajak ke kantin Jack TV. Pak, nanti diajak ya Pak ya habis acara. Iya. Kita harus bahas lagi lebih banyak harus lagi. Begitu. Betul. Nih soal menulis ini ya pemirsa, ini menulis merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak aku harus nulis supaya aku nggak lupa bahwa aku punya jadwal sepanjang hari ini. Gitu ya, iya, untuk gitu pengingat aku gitu loh. Itu sangat perlu. Nanti mungkin kita akan bahas juga. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana dulu, tetap di Pesona Bahasa Salam Literasi. Kita harus ke sana.
pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Nah, Yes. hari kita udah ajak Rahma duduk sama kita di sini. Ini dia sosoknya, wanita cantik berprestasi dan memiliki bakat luar biasa. Kita berharap setelah kita ajak dia duduk di tempat kita ini, penghasilan juga dibagi buat kita. Jangan dibagi sih, sebenarnya sedikitnya nular aja udah cukup ya. Kalau dibagi dia aja kurang kayaknya Bu. Oke. Tapi penulis kan kaya raya tadi, Masa sih? apalagi namanya Rahma. Oh, Dia selalu bilang dirahmati iya gitu ya. Oke, langsung Amin, aja. amin, amin. Halo Rahma, Halo Kak. cantik banget kamu. Aduh, ya Kakak juga ampun. cantik banget. Terima kasih. Aduh, salah muji dia. Rama pinter dia nyenangkan hati Iya, orang. kalau penulis emang pinter kayak gitu. Oh gitu ya. Sepik. Oh sepik gitu ya. Sepik. Iya sepik. Maaf ya Pak ya, nggak apa-apa, dikit aja. By the way Rama, kamu sibuk apa sekarang? Sekarang sih masih kuliah Kak. Oh masih kuliah? Iya masih Semester kuliah. berapa? Semester 6. Oh, Iya, Semester 6. semester 6. tahun lagi dong, 2 Iya. semester lagi lah. Aku semester 6 kayaknya 3 tahun yang lalu deh. Udah tua, kelihatannya tuanya umurnya si Sol ya. Yang gitu dong. Nah untuk kamu Oke. sendiri nih, sedikit kita pengen kenal lebih jauh, mana tahu ada kecocokan, jadi bisa ketemu ke orang tua gitu kan. Orang tua siapa? Mertua nonton loh, Oh, hati-hati iya. loh Anda. Hanya bercanda. Tuh lihat mukanya merah pemirsa. Ngeri ya, woy. Nah, biar aku aja yang nanya deh, biar aku aja. ya. Nanti dia nggak boleh masuk rumah, kan bahaya. Oke, Rahma putri kelahiran mana nih? Rama sendiri sih dari kota Jambi lah. Asalnya juga kota Jambi. Kota Lahirnya Jambi. juga di kota Jambi. Kalau sukunya suku apa? Rama sih Minang, keturunan Minang. Unde, yuk rancak banget Onde. kok. Alah, Cucok meong, itu masuk nggak bahasa? Hah? Cucok meong, masuk nggak? Apa? Mana? Enggak ya? Cucok meong. Cucuk Meskipun beko. dialeknya aja kan nggak apa-apa. Rancak Iya. bana cucok meong. Ya lah jamek kok nah orang awak dah. Onde. Di mana Pulang aja kampung? Di Kreatif. Solo udah. Oh Solo. Heeh. Istri ambil Solo. Kreatif aku boleh pulang nggak? Aku nggak ngerti nih. Oke. Dia ngambekan ya. Oke, Rahma anak keberapa nih Rahma? Rama anak pertama Kak. Anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Kemudian coba kita mau tanya-tanya dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kamu dari SD dulu deh. SD di mana? SD aku di kota Jambi. Itu SD 150 kota Jambi. Oke. SMP itu di Padang Berapa Panjang. tahun? Di SD-nya berapa tahun? 6 tahun dong. Oh syukurlah, mana tahu kan. Enggak, mana tahu dia 5 tahun udah lulus. Papanya kepala sekolah ternyata. Sebenarnya punya kemampuan julid sih Anda. Secara tidak langsung ya. Oke. SMP-nya di Padang Panjang. Iya, di Padang Itu Panjang. kampung saya. Oh, kampung ayah saya juga. Oh iya. Iya. Jangan ayahnya. Dulu papa emang sering ngomong, dia pengen jodohin anaknya dengan temennya, temen cowoknya gitu. Jangan-jangan Rama enggak? Oke, next SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA 11 Kota Jambi. Oh, balik ke Jambi lagi. Iya, balik ke Jambi Nggak lagi. kuat dia di Padang Panjang dingin. Soalnya udah minum air batanghari. Oh, gitu. Aku dengar-dengarnya seperti itu. Kalau sudah minum air batanghari bakal pulang ke Jambi apapun yang terjadi. Oh, gitu ya. Gitu, Bagaimanapun caranya ngambang-ngambang lah di Kayak ada spontan ya. Nah, untuk sekarang masa SMA Sekarang kuliah ya? Kuliah. Kuliahnya di mana? Di Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi. Oh, di UIN. Iya, di UIN. Iya, Sapa iya, dulu iya, dong iya. rektornya. Pasti senang nih punya mahasiswa. Coba disapa rektornya. Halo Pak Rektor. Halo, passwordnya? Bukan ya? Kira saya kuis. Kayak ini deh penerima JPS deh lama-lama bener. Nah, untuk kamu sendiri nih, sadar akan memiliki bakat menulis ini kapan? Saya sih dari kecil tuh udah emang suka nulis, suka baca juga. Kamu dari ingat kecil. nggak waktu kecil kamu nulis apa? Puisi. Oh, Jadi dari lahir dia udah bawa pena. ngeri ya, weh. Oh iya, bawa pena langsung Waktu tulis. dilahirkan ya, terus sampai pena. Ambil pena. Tidakkah kau sadari ketika aku di dalam rahim seperti apa? Kak Ari juga pinter. Bagaimana? Juga pinter buat puisi Kak Ari. Oh seriusan? Iya. Udah banyak kita kecocokan nih, sama-sama Iya. orang Minang ya kan? Papanya sama-sama orang Padang Panjang. Nanti ada interaktif kalau mertuanya masuk saya nggak ikut. Beneran. Kamu ngeri ya Beneran. ancamannya ya, weh. Saya nggak ikut Jadi ikutan. emang dari kecil ya? Oke. Kamu Iya, dari sadar itu kecil. dari SD, SMP, SMA atau masih TK? Saya sih nggak TK. Oh nggak TK? Nggak TK. Jadi waktu SD itu emang suka baca buku. Jadi kebetulan waktu itu tante saya itu emang hobi baca. Nah, jadi bukunya emang banyak. Ya. Jadi waktu kecil itu saya tuh udah sering baca buku yang tebal-tebal gitu. Bahkan itu tuh sebenarnya ya untuk dewasa tapi saya baca gitu kan. Terus kalau belajar di sekolah itu belajar bahasa Indonesia itu kan ada buat puisi gitu. Betul. Jadi waktu buat puisi saya suka aja gitu, suka nulis.
namanya kan juga dulu kan musim-musim diary gitu. Suka aja tiap hari pokoknya nulis. Yang buku pakai gembok gitu ya. Iya bener. Terus misalnya aku penasaran sih ya. Ini ada bakat dari orang tua nggak sih? Atau orang tua suka nulis, kamu suka perhatiin gitu? Enggak sih, keluarga saya nggak ada. Bener-bener Nggak ada. Jangan-jangan kamu dari tetangga. Iya. Oh, seribu tetangga dong. Soalnya hebat loh, masih semester 6. Tapi bener juga ya, papa mama gak ada bakat nulis. Iya. Jangan tahu tetangganya. Iya, bakat Ada tetangganya, maksud terus dia aku. kecil-kecil main ke rumah tetangga. Oh, dilihatnya, oh iya omnya. Lihat tetangga nulis di tanah gitu kan. Iya, Di itu tanah. so. Oke deh kalau gitu lah. Untuk kamu sendiri nih Rama, sampai dengan saat ini kan kamu udah 10 buku yang kamu tulis. Dan rata-rata bukunya ini nggak tipis-tipis loh. Ya kan? Tebal-tebal, Oh, ya. hampir 200 halaman kalau Iya. dilihat. Ini dalam satu buku ini berapa lama kalau misal mencetak, Menulisnya. menulisnya? Nulis. Intinya itu kalau saya sih lebih ke apa ya? Dikonsepin dulu gitu. Dikonsepin, setelah dikonsepin intinya itu harus niat 100%, harus penuh niat. Nah, setelah niat itu ya udah kita garap. Kira-kira mungkin kalau buat buku ini sih kemarin sebulanan lebih sih. Wow, 1 bulan sudah bisa mendapatkan 1 buku. Intinya itu konsepnya udah pas. Intinya Senja konsepnya udah yang pas. tak tergantikan. Tapi sebenarnya ini kita ke Pak Saiful dulu sih ya, karena kan Pak Saiful dari tadi sepertinya memang terkesima banget sama kehadiran kamu. Soalnya semester 6 loh, itu Iya. sudah 10 buku dan akan Luar lahir biasa. 1 buku lagi seperti itu. Amin. Kalau Pak Saiful kan kita kenal nih dari inovasi Pak Saiful, ada duta bahasa, Iya. dari sebagai kepala kantor bahasa seperti Betul. itu. Menurut Bapak ini seperti Rahma ini untuk menjadi bisa seperti Rahma, ada nggak sih Pak tips tertentu dari Bapak? Kiat-kiatnya gitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Solina dan Mbak Mari. Ya. Ya memang bakat itu ada yang dibawa lahir, tetapi tidak sedikit juga kemampuan, misalnya dalam hal menulis itu bisa karena dipelajari atau karena berlatih. Jadi ibarat parang, kalau sering-sering diasah, lama-lama meskipun parang itu kumpul, lama-lama akan tajam. Tajam. Akan tajam. Betul. Nah, jadi banyak kita lihat sebenarnya anak-anak muda di Jambi itu punya bakat-bakat yang terpendam sebenarnya. Hanya saja belum ada yang mengangkat atau yang mempromosikan. Padahal kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu sebenarnya sangat luar biasa. Meskipun kita di daerah, artinya bukan di ibu kota. Nah, jadi inilah yang mau kita coba sejajarkan dengan provinsi-provinsi lain, terutama dalam hal menulis. Sebenarnya untuk menulis ini ada 2 ibarat sisi mata uang logam yang harus selalu seiring sejalan. Yang pertama, kalau ingin mampu menulis, tentu dasar awalnya harus banyak membaca. Jadi dari banyak-banyak membaca, nanti di sana akan terbiasa, akan bisa membuat tulisan. Meskipun itu tidak terlepas dari jam terbang dan kesungguhan sebenarnya. Jadi semakin sungguh, semakin rajin berlatih, semakin berani mencoba, akan bisa. Terkadang itu kan karena memang kita dihantui ketakutan, merasa apa yang kita tulis itu tidak baik atau tidak bagus dan lain sebagainya. Akhirnya ketakutan itu membuat kita jadi malas untuk berkarya, Mbak Solina, ya seperti itu. Ya baik Pak Saiful, mungkin ke Rahma dulu sebelum break ya Arya. Ya. Kalau kita menulis itu kan kebanyakan orang-orang cuma peduli sama kontennya, isinya akan seperti apa, bakal disukain atau enggak, seperti itu. Nah, acap kali orang-orang melupakan, misalnya penulisan, huruf besar, huruf kecil, segala macamnya seperti itu. Kalau untuk Rahma sendiri, kamu fokusnya ketika pertama sekali menulis itu ke kontennya atau ke teknik penulisannya? Sebenarnya sih keduanya itu harus ya Kak ya, harus difokuskan. Cuman kalau saya pribadi sih, saya lebih ini temanya apa gitu loh. Saya harus menulis itu sesempurna mungkin gitu. Bagaimana saya tuh bisa langsung ke temanya gitu. Jangan sampai keluar, dan juga
Di sini saya tuh biasanya sih memang kita harus ke teknik penulisan gitu. Tapi kan sebenarnya kan nanti kalau sebelum dibukukan itu kan ada revisi, ada diperbaiki gitu kan. Tapi yang intinya kita jangan sampai keluar dari konsep yang kita buat tadi dan juga untuk menulisnya sesempurna mungkin. Itu sih kalau saya. Berarti benar sih kalau misalnya kita nulis itu kita harus tahu nih jalan ceritanya itu harus nyambung atau enggak gitu ya. Percuma kalau misalnya penulisannya tepat tapi jalan ceritanya enggak nyambung. Iya, artinya sebagai penulis fiksi ya, ini jenisnya fiksi seperti itu, kamu mengutamakan konten sebenarnya. Iya, benar. Oke, mungkin kita akan balik lagi setelah pariwara ya Arya, karena aduh sayang banget, masa iya sih? Ini nggak terasa loh, saking enaknya cerita sama Rahma dan juga kayaknya nggak ikut sama aku deh. Iya, ikut jadi ceritanya nggak kerasa banget. Ya udah deh kalau gitu kita akan break dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena pariwara dulu, nggak boleh ini, break pariwara. Kita akan kembali dan akan mengulas kembali kira-kira apa-apa aja sih buku yang udah ditulis sama Rahma dan juga banyak sekali yang akan kita perbincangkan juga sama Pak Syaifulnya. Ya, tetap di Pesona Bahasa, salam literasi. Giordani dan ada Solina Lumbantoruan. Dan kita berdua masih ada di Pesona Bahasa, salam literasi. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrol sama Rahma, ngarol ngidul ya, banyak sekali. Terus ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat tentang bagaimana menulis yang baik, bagaimana kita menumbuhkan minat kita untuk menulis. Dan pastinya tadi kita udah juga mengenal sosok Rahma. Betul. Mulai dari kecil, terus Orang asal Minang. dari mana. Iya, kita udah tahu sedikit banyaknya sama Rahma, tapi kalau misalnya Rahma ingin tahu tentang aku lebih jelas nanti nomor teleponnya minta aja ya. Di bawah ini nggak? Enggak. Enggak ya, oke. Nah, Pak Saiful, tim kreatif sudah mengumpulkan video. Ada himbauan ya di WhatsApp waktu Imbauan. itu. Ya, imbauan di WhatsApp untuk setiap orang yang mau bertanya tentang penulisan langsung ditanyakan kepada pakarnya. Kita akan tayangkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pesona Bahasa, perkenalkan nama saya Juang Junianto, usia saya 19 tahun, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebagai seorang mahasiswa, sudah seharusnya saya memiliki kemampuan menulis. Ada beberapa jenis penulisan yang pernah saya buat, salah satunya adalah esai. Nah, di dalam esai itu sendiri, kita pada intinya menguraikan permasalahan-permasalahan terkait topik dan lalu kita beri solusi di akhir. Namun terkadang saya merasa bingung ketika menyocokkan antara esai yang saya tulis dengan topik yang ingin saya bawa. Untuk itu pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk meninjau kembali terhadap tulisan esai yang kita buat dengan topik yang ingin kita bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Juang. Iya dong, jawab salamnya dong. Oke, kalau kita kerucutkan mungkin pertanyaannya gini Pak, bagaimana untuk menyocokkan antara topik dengan solusi seperti itu ya Pak ya? Karena kadang-kadang topiknya ini dia kasih solusinya, mungkin topiknya tentang bagaimana menjaga tubuh tetap bersih dan sehat, tapi solusinya bagaimana untuk memakai lipstik mungkin seperti itu kali ya? Mungkin ya, langsung aja ke pakarnya. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Juan tadi ya dari Juang ya, Juang dari Muaro. Dia lahirnya di situ Pak, di Tugu. Ya, baik, ini adik kami Juang, nih pertanyaannya bagus terkait dengan penulis esai. Esai ini kan sedikit lebih ilmiah ya, bukan karya fiksi. Akan tetapi kalau pertanyaan yang disampaikan adik kami Juang tadi, bagaimana misalkan dia tetap bisa konsisten memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dari topik yang ingin ditulisnya. Jadi sebenarnya memang topik ini adalah salah satu rel yang kita jadikan dalam menulis. Kita tidak boleh lari dari topik yang akan kita tulis. Nah, tentu agar masalah-masalah yang kita bahas, termasuk nanti solusi yang akan kita berikan, tetap sejalan, ya salah satu cara yang bisa kita lakukan,
kita harus mencari referensi atau rujukan, tentu membacanya yang terkait dengan topik yang akan kita ulas tadi. Nah, jadi dari referensi atau dari buku-buku, dari sumber-sumber lain yang kita baca, dari situlah kita mengulas permasalahan, termasuk juga nanti mengambil simpulan atau menarik simpulan dari topik yang kita tulis. Tentu memang menulis esai itu ibarat tubuh manusia. Jadi katakanlah tadi di awal itu ada kepala, lalu di pembahasan adalah badannya, baru nanti di akhir itu menjadi simpulan. Jadi tidak boleh kepalanya, kemudian juga tubuhnya, lalu nanti bagian bawahnya complang atau tidak nyambung kan begitu ya. Tentu harus selalu berkaitan dan ada hubungan satu sama lain. Jadi jangan sampai topik dengan yang kita isi, yang kita buat sebagai ulasannya jauh menyimpang. Itu Mbak. Ya, mungkin seperti ini Pak Saiful, saya punya pengalaman juga tentang menulis esai. Mungkin ini esai kan bahasanya mungkin lebih berat. Kita harus, apalagi kalau ilmu pengetahuan biasanya menyangkut tentang tema-tema lain, Ari. Begitu loh, tentang tema lain. Bisa jadi tidak mengerucut seperti itu, Pak. Tidak mengerucut itu ada tips nggak dari Bapak sendiri? Kalau untuk penulisan esai, Pak ya? Iya, tentu kalau untuk kesimpulannya, mengerucutnya, sebenarnya kesimpulan atau bagian penutup dari esai yang kita buat itu adalah bagian penegasan-penegasan atau pengulangan dari poin-poin penting yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau mau sederhana, salah satu teknik membaca cepat oleh pembaca pun nanti dia baca di awal, dia hanya melihat sepintas di tengahnya, lalu nanti dia lihat di akhir. Nah, dia pun sudah bisa menyimpulkan, oh yang dibahas di sini ternyata tentang ini. Sekali kita lari dari simpulan yang kita buat, ya tentu juga pembaca esai kita akan terkecoh atau akan tertipu dari tulisan kita. Maka yang kita kerucutkan itu harus sesuai dengan apa yang kita ungkapkan di awal. Begitu, Mbak. Karena ini pernah terjadi, Ari. Ini aku kesaksian nih jadinya nih. Karena seperti ini, waktu itu saya nulis skripsi, terus seperti yang Bapak bilang tadi ya, Ari, ada kepalanya, ada tangannya, tapi yang dari tulisan saya ini jadi manusia ubur-ubur gitu. Kakinya jadi ubur-ubur. Karena nggak mengerucut di skripsinya waktu itu, seperti itu. Kalau dari Ari sendiri ada pertanyaan nggak? Kalau aku sih cukup sih, karena apa? Karena udah penjelasan dari Pak Saiful tadi, ini bener banget kalau misalnya keterkaitan antara pembuka, isi, sama penutup, itu harus diimbangi dengan yang namanya kesimpulan. Nah, di kesimpulan itulah kita bisa menilai seperti apakah isi dari yang sebelumnya telah kita baca. Kalau misalnya seorang penulis salah untuk menulis kesimpulannya, pasti bener banget terkecoh, yang ngebaca bakal terkecoh dan dia tidak akan bisa meraba dan dia tidak bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya isi dari tulisan tersebut. Nah, by the way terima kasih banyak Bapak, kita coba langsung lari ke pakar penulisnya dulu deh. Karena ini adalah salah satu kunci juga untuk pertanyaan si Juang tadi gitu loh. Nah, untuk Rahma sendiri nih, Rahma, setuju nggak sih dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Saiful? Setuju banget ya? Nah, sebagai penulis nih Mak, aku pengen tahu deh, kamu biasanya kalau misal nulis nih, dapat referensinya dari mana? Apakah ini pengalaman pribadi atau pernah teman yang sedang kayak aku Mas Sol nih, soal aku cerita dong gini. Dari cerita teman kamu jadiin sebuah karya atau seperti apa referensinya? Sebenarnya segini Kak, kalau kita nulis itu sebenarnya referensi itu bisa kita dapetin dari mana aja. Contohnya hari ini, aku kan lagi bicara nih sama kakak, sama bapak gitu kan. Aku udah dapetin referensi gitu. Suatu ketika kalau aku nulis, nanti aku keinget gitu, aku udah ngerekam. Terus kalau sebenarnya penulis itu sih lebih suka mengamati gitu loh. Misalnya ke pasar, dia suka aja ngamatin, apa-apa aja dia amatinya gitu. Terus dia jalan, walaupun sih kayak daun diterbangin angin, itu udah jadi referensi. Nah, tapi kembali lagi ke diri aku pribadi, itu pasti ada dari kisah aku kan. Terus juga nanti dari teman gitu, teman curhat ataupun lihat kejadian langsung gitu, itu udah jadi referensi. Oh gitu. Kalau misalnya ternyata banyak referensi. Di mana aja, pokoknya harus dikumpulin semua ide. Jadi setiap langkah itu ada ide.
Tapi kayaknya mungkin di kornea matanya si Rahma ada kamera kali. Kamera perekam Iya, gitu ya. perekam. Jadi Iya, direkam iya. untuk diingatin lagi. Ingat nggak kamu waktu itu Ari Giordani wangi banget tahu gitu diingatin. Oh, jadi dari tadi kamu cium-ciumin aku ya? Iya, by the way Rama, kamu dapat referensi kosakata sebanyak ini, sebagus ini katanya, dan ini bisa dimengerti ya oleh masyarakat luas ini. Dapat referensi kosakatanya dari mana? Kalau kosakata sih ya sebagai penulis kan harus suka baca juga gitu. Oh, jadi intinya suka baca aja. Suka gitu baca, ya? terus juga selain suka baca ya suka mengamati tadi, maupun itu film ataupun yang lain gitu. Iya. Jadi kita juga bisa memahami, dan juga kalau emang nggak tahu kita cari tahu gitu loh. Nah, Ini kalau ini kan fiksi. Rahma sendiri pernah nulis esai nggak? pernah. Pernah. Mungkin Rahma punya sedikit argumen untuk juang tentang permasalahan yang dihadapi tadi. Esai. Iya. Kalau nulis esai itu emang agak berat sih gitu. Apalagi kan untuk mahasiswa, itu kan biasanya suka nulis esai gitu. Bahkan atau ada perlombaan atau memang dari universitasnya atau bahkan tugasnya sendiri gitu. Tapi kalau untuk nulis esai itu sih biasanya kan kalau aku kan di UIN ya Kak ya. Aku lebih ke lebih ke menyangkut agama. Gitu loh. Jadi biasanya sih kalau UIN ini dia tuh lebih berbeda daripada yang lain. Dia sama juga, tapi mungkin ada poin-poin yang nggak biasanya dibuat sama universitas lain gitu loh. Contohnya kayak menetapkan hadis ataupun yang lain. Gitu. Biasanya sih agak lebih dari Oke. itu. Sorry deh Cuma Rama, sama ini aja. kan yang nonton kita kan bukan hanya mahasiswa dan juga iya, benar. orang-orang yang mengerti akan nulis gitu ya. Pasti Iya. banyaknya masyarakat umum dan juga adik-adik baik dari SMP dan SMA gitu. Apa sih perbedaan fiksi sama esai? Kalau fiksi ya contohnya kan kayak kita sehari-hari Kak. Kalau Oh. esai itu kan dia lebih pasti gitu. Ilmiah. Ilmunya lebih pasti, ya lebih ilmiah gitu. Kalau fiksi ya memang sih benar sehari-hari itu emang ada terjadi, ada yang enggak. Cuman kan sebenarnya ya tergantung tulisan kita lagi gitu loh. Apakah fiksi sama fiktif itu beda atau sama? Sebenarnya fiksi sama fiktif itu ya sama gitu loh. Oh, sama ya? Karena kayak gini sebenarnya kan apa yang udah terjadi itu sebenarnya ya akan dibukukan lagi, akan ditulis gitu, dan cerita yang diulang-ulang itu sebenarnya sama juga gitu. Mungkin ini soal diksi ya, Ari. Ini mungkin akan kita tanyakan ke Pak Saiful aja. Begini Pak, sebagai kita kan tahu bersama nih, Balai Bahasa itu salah satu tempat untuk bengkel bahasa. Benar untuk setiap anak-anak muda atau orang tua juga, tenaga pengajar, untuk mengupgrade apa sih bahasa Indonesianya Pak? Mengupgrade? Memperbaharui. Iya, memperbaharui. Ya ampun, astaga. Untuk dia memperbaharui. emang di luar negeri ya. Untuk memperbaharui kemampuan berbahasanya. Seperti itu kita sudah tahu kiprah dari Balai Bahasa itu sendiri. Kalau dari Balai Bahasa ada kegiatan seperti apa sih Pak yang dilakukan untuk menggencarkan niat menulis setiap anak-anak muda? Ya, kalau di kantor sebenarnya kita setiap tahun itu ada namanya bengkel ya, bengkel sastra ya. Bengkel sastra. Jadi bengkel sastra itu menyasar anak-anak muda, anak-anak sekolah. Kita datangi juga bukan hanya di Kota Jambi tapi ke kabupaten. Mereka kita latih dalam menulis. Contoh yang terbaru misalnya di 2019, karena di 2020 ini kan masih akan jalan, tapi mungkin dengan pola yang berbeda. Kita buat secara virtual di 2020 ini karena corona. Nah, kalau kemarin di 2019 kebetulan yang kebagian itu adalah Kabupaten Muaro Jambi. Jadi tempatnya di SMA Titian Teras waktu itu, dan langsung kita bawa cerpenis di Kompas, memang tinggalnya di Payakumbuh, udah ya, da Gus TF Sakai. Jadi beliau yang menjadi pelatihnya atau narasumbernya. Dan juga ada dari Kota Jambi, Bang Nurul Fahmi, wartawan sekaligus sastrawan yang menjadi pelatih ini. Jadi memang rutin meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, tapi bibit-bibit ini sengaja kita tumbuhkan, kan begitu ya, biar anak-anak muda atau adik-adik di sekolah itu minat menulisnya itu tumbuh begitu. Sebagai kepala kantor bahasa nih Pak Saiful nih, pasti pernah muda dong dan masih muda ya. Oh pasti, masih muda. Secara nggak langsung loh dia ngomongin Pak Saiful sudah tidak muda gitu ya. Masih muda. Jangan gitu dong Ari. Nanti kan kamu punya jadwal untuk ngajakin makan di Oh, Jack TV iya. gitu. Kamu utang sama 10.000 penonton Jack TV loh hari ini. Iya. Oke, pernahkah mengalami keadaan di mana
pada saat menulis itu ada kesulitan tertentu yang dihadapi sehingga berhenti untuk menulis sebelum di karir Bapak seperti sekarang ini? Iya, itu pasti dialami oleh penulis-penulis hebat sekalipun ya. Jadi meskipun katakanlah penulis-penulis yang sudah terkenal, sudah banyak karya, NH Dini sekalipun, atau misalnya penulis-penulis lain ya, pasti awalnya dulu ada mengalami kendala. Jadi pasti misal kita tulis satu kalimat, kita tambah dengan kalimat berikutnya, sehingga menjadi satu paragraf atau satu alinea. Ketika kita baca, loh kok kayaknya nggak bagus ya, kurang bagus ya, jadi itu kita sobek, kita buang ke tempat sampah, tulis lagi. Jadi pasti selalu mengalami, awal-awalnya kita akan mengalami menulis itu tidak langsung hebat seperti yang sekarang. Pasti semuanya itu ada proses belajar dulu dalam menulis. Jadi kendala-kendala itu selalu ada. Hanya saja seberapa mampu kita memaksa untuk terus percaya diri. Udah, yang satu paragraf ini sudah bisa nih, kita tambah lagi, kita tambah. Walaupun nanti setelah selesai tulisan itu, setelah dibaca, kok kayaknya masih ada yang kurang ya. Nah, itu hal yang alami saja, hal yang biasa terjadi bagi penulis-penulis. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua orang bisa menjadi penulis hebat. Benar banget. Tidak semua. Jadi semua ada prosesnya. Karena tadi Pak Saipul di sela-sela pariwara saya sama Ari ngobrol, Ari bilang, aku jujur nggak bisa nulis gitu, apalagi aku aja penulis untuk apa tadi? Penulis untuk menikah, seperti itu. Itu mungkin ada semacam nasihat ya kali ya Ari ya, karena jangan lah. Jangan, karena kita wajib harus bisa sih paling tidak harusnya menguasai begitu, apalagi kalau dasar-dasarnya. kita dunia entertain seperti ini emang harus wajib banget ya untuk bisa menulis, merangkai kata-kata sehingga bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh masyarakat luas gitu loh, Pak. Ya, sebenarnya intinya adalah jangan pernah merasa tulisan kita itu harus benar-benar sempurna. Tidak akan pernah tulisan kita itu benar-benar sempurna. Jadi coba meskipun sebenarnya yang kita tulis itu katakanlah masih sederhana atau kurang seperti yang kita inginkan, tidak apa-apa. Nanti kan bisa Rahma bercerita sendiri. Lama-lama nanti itu kaitannya dengan jam terbang. Ibarat kita bersepeda, semakin sering kita latihan, itu semakin lancar kita menaiki sepeda itu. Jadi tidak ada yang langsung bisa tidak ada seperti itu. Jadi emang semuanya ini ya ternyata pemirsa, kalau misalnya ingin mencapai sesuatu, apapun itu, yang penting itu adalah tujuan dari sesuatu yang kita inginkan. Yang pertama kali harus fokus. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mendengarkan kata-kata orang lain ketika membaca buku ini kok kurang, terus kita ngedown, itu yang sebenarnya harus kita hindari. Nggak boleh langsung ngedown. Alangkah baiknya kita revisi sendiri dan kita belajar. Intinya kalau fokus pasti akan jadi. Dan ada satu lagi, tadi coba terus dan coba. Betul. Meskipun nggak bisa-bisa. Iya benar. Jadi walaupun tidak pernah berhasil, jangan malu untuk terus mencoba walaupun selalu dicibir oleh orang banyak. Meskipun gitu selalu loh. nggak bisa, tapi suatu saat pasti bisa kalau dicoba terus. Benar. Nah ini kita ke Rahma dulu. Mungkin pada saat kamu menulis, ada keinginan untuk aku pengen deh ini jadi sebuah buku. Gimana sih ceritanya bisa diterbitkan? Ceritanya itu bisa diterbitkan. Jadi sebenarnya kan waktu aku SMP itu kan asrama. Jadi, Oh, yang di Padang Panjang ya? Iya, di Padang Panjang itu asrama. Kamu di mana sih sekolahnya? Di Nurul Ikhlas. Oh, pesantren. Yes. Oke. Jadi waktu itu emang nggak ada laptop dan juga nggak ada handphone. Jadi ya untuk membuktikan bahwa emang punya semangat gitu loh untuk nulis. Aku emang nulis di buku, di buku biasa, emang nulis di buku biasa. Itu di rumah masih ada bukunya, itu ada 4 buku. Itu buku itu karangan pertama kamu atau bagaimana? Iya, mulai karangan pertama di situ. Siap. Awalnya emang suka iseng-iseng juga sih buat, cuman sih udah diseriusin waktu udah mulai nulis di buku tadi. Itu ada 4 buku. Itu emang ngebuktiin pokoknya setiap hari walaupun kegiatan itu banyak di situ, dan juga kan biasanya kalau di asrama kan jamnya udah ditentuin tuh. Betul, sudah ada jadwal-jadwal ya. Jadi kalau ada anak muda yang bilang aku nggak ada waktu nih untuk baca, aku nggak ada waktu nih untuk nulis, saya pikir ya harus manage waktu ya gitu, karena pribadi juga waktu asrama itu kan juga dalam waktu yang singkat banget gitu, tapi masih sempetin nulis gitu, karena emang niat, sebenarnya itu niat. Balik-balik ke niat ya Rama ya. Oke. Terus kamu kirim kemana waktu itu?
Waktu itu nggak dibukuin dulu. Jadi? Nggak dibukuin. Jadi ceritanya waktu- gimana tuh? Nah, Bisa jadi dibukunya gimana caranya? waktu udah di Jambi lagi. Nah, jadi kepikiran kan ini kayaknya kalau aku terus-terusan kayak gini, ini akan banyak. Ah, ini sayang banget kalau nggak bisa dilihat iya, benar. oleh orang lain karya Iya, kita gitu ya, atau bisa jadi- menginspirasi benar. gitu ya. Jadi Oke, waktu terus? itu cetakan pertama itu tahun 2016. 2016. Oke, 5 tahun yang lalu ya. Awal Februari. Waktu itu ceritanya aku tuh emang nggak tidur seharian sampai jam 4 subuh. Waktu itu ada Pak Wali Kota datang ke sekolah. Oke. Jadi buku itu emang dikasih ke Pak Wali Kota itu masih keadaan panas gitu, masih dalam oke. keadaan panas. Aku tuh emang nggak ada tidurnya gitu demi buku tadi selesai. Nah, jadi awal cetak itu kayak gitu. Oh, melalui Bapak Wali Kota saat itu. Iya ya? waktu itu. Jadi sebenarnya sih bukan melalui Pak Wali Kota ya, cuman karena Pak Wali Kota itu akan datang sekolah, Iya. jadi sekolah itu melihatkan ini loh mahasiswa berprestasi, anak muda Kota Jambi yang bisa menulis. Jadi saya pribadi pun ya, ayo cepet-cepet, pokoknya harus gitu, diperjuangin gitu biar nggak tidur gitu. Ya. Wow, jadi akhirnya terciptalah satu buku hasil Iya, dari karya seorang Rahma Yuniarsih. R itu apa sih? Rolina itu sih- tadi. Bukan Rolina. Oh, bukan. Apa Rolina? Riol Dani. Real Dani. Boleh juga. Aduh, disetujuin deh. Sudah Oke, mulai kalau ada. gitu ini semakin menarik Enggak, pembahasannya. sebentar dulu deh. Ini mungkin harus dikasih tahu DR-nya biar nggak penasaran. R itu R-nya apa? R itu Raya. Raya. Oh, Raya. dia lahirnya ketika hari raya kan. Idul mungkin. Fitri ya, bener ya? Enggak sih, saya September lahir. September. Jadi Raya itu dulu panggilan waktu SMP. Raya Rahma Yuniarsi itu disingkat jadi Raya gitu. Jadi Oke. biasaan manggil Raya. Gitu. Oh iya R iya. itu Raya. Baik. Oke deh, kalau gitu pemirsa, nanti kalian juga bisa bergabung sama kita di sini via telepon ya. Ya betul sekali. Nanti nomor setelah teleponnya? ya setelah break mungkin setelah pariwara kita akan balik lagi dan pemirsa boleh telepon nantinya. Nanti ditahan dulu teleponnya, nanti akan kita angkat setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Takut ya, kan? Balik lagi bersama kita berdua pastinya di program Pesona Bahasa, Salam Salam Literasi. Kita tadi sebelum pariwara kita udah kedatangan lagi. Kita udah ada dengar bunyi dering deringan telepon. handphone, Ah, ah. ya benar. Dan untuk teman-teman semua yang mau berpartisipasi, silakan Anda bisa hubungi nomor-nomor yang sudah tertera ya. Nah, Di ini sebelah dia nomornya kanan. nih. Nah, Oke. langsung ditelepon aja karena kita akan langsung menjawab atau mengangkat telepon Anda dan akan langsung dijawab oleh narasumber yang ahli banget untuk bisa menjawab Manja. pertanyaan Anda. Masih kita tunggu ya. Tuh. Jangan lupa untuk passwordnya Salam Literasi. Literasi. Kita Ketika sebutin nanti Pesona sebutin, Bahasa. jawabannya Pemirsa adalah jawab, Salam Literasi. Salam Literasi. Halo. Deh, alun lah. Oke lah. Mungkin kita masih harus menunggu. ke Rahma dulu deh. Kita ngobrol dulu. Tadi kan itu baru buku pertama, pengalaman Iya. buku pertama. Kalau untuk buku kedua Yang udah selanjutnya, dicetak seperti ini dari buku yang keberapa, Rama? Dari pertama. yang Sudah pertama dicetak dicetak seperti ini berapa ya? eksemplar? Kalau untuk yang pertama itu sih nggak banyak Kak ya. Soalnya kan waktu itu kan sekolah dan juga ya masih belajar gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya masih belajar juga gitu. Aduh, rendah hati banget ya. Walaupun udah 10 loh karyanya loh. Iya, rendah hati. Iya, karena kita harus selalu belajar. Iya, gitu. merendah Benar untuk sih. melangit Belajar. itu. Iya, rendah untuk Iya. Oke, yang kita tunggu udah datang nih. Halo untuk pemirsa Jack TV. Pesona Bahasa. Pulsa habis. Iya halo, Pesona Bahasa. Salam Literasi. Ya, Pesona Bahasa. Yes. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bayu di Kota Baru. Pak Bayu di, Pak Bayu Kota, di Kota Baru. Baru. Udah makan, Bapak? Halo? Sudah makan? Sudah. Sudah makan. Jangan bilang kalau pakai ikan juga ya Pak. Jangan-jangan tadi bareng Pak Said belum makan. Ya? Iya, biar kompakan, biar dikasih makan sama Oke Ari. baiklah kalau gitu Pak Bayu dari Kota Baru. Kira-kira silakan untuk pertanyaannya. Kok kira-kira ya? Ini mau bertanya, Ya kita mau menjawab. banyak yang saya temui di media-media, baik itu media cetak, TV, ataupun online, pada saat penulisan nomor angka itu, angka rupiah itu harus dideteksi dengan tulisan Titik. ini atau di statik.
Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Bayu di Kota Baru. Kalau untuk lagi-lagi pitih kayaknya tuh dah. menuliskan rupiah harus Susah dikasih titik, nih. harus dikasih titik atau Kalau bahas spasi. Kalau aku duit kalau suka ya. kasih spasi ambil aja. Iya, kalau aku sih udah gak perlu lagi dengan masalah tulisan, penting ada duit aja Duit udah. aja udah, langsung aja Pak Saiful. Ya, Jadi penulisan tulisan dari rupiah ini seperti apa ternyata, Pak? ya ini pertanyaan Pak Bayu ini sebenarnya sangat bagus. Wow. Dan ini sangat penting bagi kita Sebenarnya semua, simpel dan sepele, Pak, bagi ya. masyarakat, terlebih-lebih bagi rekan-rekan yang ada kaitannya dengan keuangan, Betul. termasuk di dunia perbankan. Ya. Nah, ini sebenarnya hal yang sederhana, hal yang sepele, tapi saya berikan filosofinya saja agar nanti kita semua paham. Yang pertama, ada beberapa singkatan yang tidak boleh diberi tanda titik. Nah, salah satunya adalah singkatan mata uang. Jadi kalau misalnya singkatan mata uang, apakah itu dolar, pound sterling, dan sebagainya, termasuk di dalamnya rupiah, maka rupiah kalau kita singkat menjadi RP, RP-nya tidak boleh pakai titik. Ya, itu harus selalu kita ikuti. Jadi, meskipun terkadang kita latah, menuliskan itu ada titik. Jadi ke depan setelah mendengar siaran ini jangan lagi menuliskan rupiah atau RP pakai tanda titik. Nah, lalu tadi pertanyaan Pak Bayu yang kedua, bagaimana posisi angkanya? Apakah langsung dipepetin ke P-nya atau diberi spasi? Jadi sebenarnya Pak Bayu ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Nah, menghindari terjadinya penyalahgunaan, sebagusnya angka itu dipepetkan ke huruf P-nya, jadi tidak ada spasi. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang menambahkan dengan angka-angka lain. Jadi nanti misalkan Rp5.000 kan ditulis berarti RP langsung angka 5, setelah angka 5 titik, karena itu sudah angka ribuan, baru nolnya 3, setelah nol yang 3 itu baru ada tanda koma, baru ada 2 lagi angka 0 di belakangnya. Nah, jadi dengan rapatnya angka 5 pada huruf P, tidak mungkin lagi ditambah angka-angka lain. Seandainya ada yang menambah angka 9, berarti Rp95.000. Tekor bandar kan kalau begitu. Banyak nah, untungnya jadi ya, Pak, ya? iya banyak untungnya. Maka harus dirapatkan tanpa spasi. Ini memang saya yakin pertanyaan Pak Bayu ini adalah orang yang paham sebenarnya tentang ejaan. Dan pertanyaan beliau ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa yang tadinya tidak paham kan menjadi paham. Terima kasih pertanyaannya Pak Bayu. Pak, sedikit, Kami Pak. sangat senang. Ini kan ada dua yang Ari tahu nih, ada 2 versi. Yang pertama yang setelah RP 5.000,00, ada juga yang koma kurang. Iya. Itu Iya. seperti apa, Pak? Ya, yang itu tadi. Jadi jangan yang versi ada 00, koma lalu tanda kurang, bukan. Justru yang benar 5 titik, nolnya 3, 000 kan begitu ya. 0 Iya. baru nanti koma baru 0020. Jadi bukan yang kurang koma itu ya? pakai kurang, bukan. Oh, Itu ternyata penulisan itu salah yang ya? benar. Sesuai EYD ya Pak ya? Ya, itu di Baik. EYD atau sekarang namanya EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Cara menuliskannya ya seperti itu. Oh, iya. Oke, Iya, kalau gitu. betul. Ini informasinya Sol. bermanfaat. Yup. Sol. Iya. Sol, sepatu. Kenapa sih Anda? Kita coba masuk ya. Kita masuk lagi untuk video yang kedua. Ini masih ada pertanyaan. Kira-kira pertanyaan kedua ini ditujukan kepada siapa? Apakah ke Rahma atau sama Bapak Atau ke Syaiful? kita? Atau ke kita? Mungkin. Langsung kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nabila Azra. Saya berusia 15 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis untuk menjadi seorang penulis kreatif? Terima kasih Pesona Bahasa. Salam literasi.
Wow, bagus banget nih pertanyaan Kanza dari Nabila. siswi SMA Negeri 5 Kota Jambi, ada Kansa. Nabila, bagaimana caranya untuk meningkatkan kreativitas penulis seperti itu ya? Mungkin ini ke Rahma kali ya? Oh iya dong, yang lebih berkualitas gitu ya Rama. Oke, Silakan. baik. Siapa tadi? Kanza. Kanza. Ya. Kanza Nabila. Oke, halo Kanza. Jadi di sini Kak mau ngasih sedikit tips ya gitu jadi penulis yang Banyak-banyak kreatif. nggak apa-apa juga. Iya, jangan sedikit, Jangan Kak. sedikit. Banyak-banyak dong. Jadi sebenarnya kalau untuk jadi penulis kreatif itu kembali lagi ke baca buku gitu loh. Baca buku oke. terus yang udah disampaikan oleh Bapak tadi itu kan sebenarnya kan harus diasah terus gitu. Kemampuan itu harus diasah terus. Bahkan sebenarnya orang yang bahkan nggak punya skill itu kalau dia mau berusaha itu akan bisa berkembang lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk menjadi penulis yang kreatif itu harus ada yang berbeda dalam diri sendiri gitu. Sebenarnya kan kalau kita suka baca, kita biasanya tuh akan ngikutin gaya-gaya dia gitu, Iya. dikit-dikit. Terus nanti kalau udah lama-kelamaan, kita juga harus membuat pembaca itu mengerti sebenarnya sih penulis tipe aku nih gimana loh gitu. Sebenarnya tipe aku nih gimana sih gitu. Jadi untuk penulis kreatif sih kalau menurut saya pribadi ya kita harus melihatkan bagaimana kita gitu. Menunjukkan karakter diri sendiri gitu ya. Ya benar. Jangan Jadi menjadi kalau orang lain. jadi kalau pembaca itu baca buku kita ataupun nunggu-nunggu karya kita dan ngelihat kita bahkan gitu. Jadi mereka tuh udah bisa nebak loh, ih ini loh penulisnya tentang ini loh, tentang itu. Jadi udah ada khas gitu. Oh intinya kalau misalnya ingin menjadi seorang penulis yang berkualitas, cari aja referensi untuk rajin-rajin membaca buku. Betul, Sebenarnya di situ ya. Benar. Jangan khawatir kalau Aku misalnya kita pernah- latah dengan karakter orang, karena seiring berjalannya waktu kita akan menemukan Temukan sendiri, karakter ya, diri betul. sendiri. Nah, Ih cakep banget. Itu tadi aku mau ngomong itu loh, ya ampun. Iya ya. Pantas aja aku penulis untuk menikah nggak jadi-jadi. Gitu. Ternyata kamu sibuk untuk baca-baca jodoh orang. Iya. Oke kalau gitu kita akan menyaksikan untuk video yang Ketiga. ketiga pemirsa. Silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Steven Rianji Siagian, usia 18 tahun. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun angkatan 2019. Dalam proses menulis, kita sering menghadapi kesulitan, yaitu kesulitan dalam menentukan diksi yang baik dan benar. Pertanyaan saya adalah, metode latihan serta metode belajar seperti apa yang dapat dilakukan agar kita bisa menentukan kosakata yang baik dan benar saat proses menulis. Terima kasih. Pesona Bahasa, salam literasi. Waduh, seneng banget sama semangat kaum milenial ini ya. Iya. Salam literasi. Iya. Melotot lo matanya lo, ngeri lo aku lo. Makasih ya, Medan Steven kayaknya Siagian. itu. Steven Siagian. Oh, Siagian ya? Iya, ini untuk Pak Saiful. Bagaimana untuk menemukan kosakata atau diksi yang tepat untuk pada saat kita akan menulis seperti itu, Pak? Silakan. Iya. Baik. Terima kasih adik kami Steven Riyadi Siagian ya. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, kalau tadi yang ditanyakan bagaimana agar bisa menentukan diksi atau pilihan kata yang baik dan benar. Nah, tentu yang baik dan benar ini ada dua kemungkinan. Bila kaitannya dengan karya ilmiah, tentu diksi yang diinginkan adalah diksi-diksi yang baku. Nah, jadi diksi yang baku itu sangat penting. Bagaimana kita misalnya katakanlah karena Stephen kan seorang mahasiswa, berarti nanti kaitannya misalnya menulis skripsi atau menulis karya-karya ilmiah yang lain, ya tentu bahasanya ya harus baku. Misalkan ternyata yang benar itu adalah hakikat. Bukan hakikat. Ternyata yang baku itu adalah sekadar, bukan sekedar. Nah, di mana itu rujukannya? Di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada logo Kemdikbudnya ya, yang ada logo Tuturi Handayani. Bisa kita unggah ya, kita unduh ya kalau yang versi luring ya, atau biasa disebut dengan luring itu berarti kan di luar jaringan atau offline kan begitu ya. Itu bisa kita unggah di HP kita unduh ya, kalau untuk mengambil itu ya diunduh di HP kita, atau misalnya langsung kalau secara daring di kbbi.kemdikbud.go.id. Itu bisa kita lihat di sana mana kata baku, mana tidak baku.
Nah, tapi terkait kalau penulisan fiksi misalnya, diksi mana yang kita gunakan, itu tadi Rahma tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana bacaan kita. Semakin banyak kita membaca, kita kan juga akan diperkaya dengan diksi-diksi orang lain. Benar. Atau terinspirasi dengan tulisan-tulisan orang lain. Nah, dari situlah kita bisa memperkaya hasanah kosakata kita. Jadi dua cara itu, kalau ingin pasti kata itu baik dan benar atau baku, ya melihatnya di KBBI. Tapi kalau ingin misalnya nuansa makna yang berbeda atau kata-katanya terdengar lebih bagus, lebih indah, ya tentu harus banyak membaca karya-karya fiksi yang lain. Itu sebenarnya tips dari saya untuk siapa tadi? Stephen Riyandi Siagian. Terima kasih pertanyaannya, Dit. Saya rasa padat ya. Hah? Padat sudah. Enak banget tuh penjelasannya. Oke, baik Pak. Ini sedikit lagi Pak. Ini kan kita memiliki ada 10 langkah mudah jadi penulis nih. Apakah benar semuanya gitu ya Pak ya? Kita langsung centang-centang aja kali ya. Ini Benar. kali Kalau Bapak ini- bilang benar, kalau salah ya Pak ya. Gurunya Ari aja. Kalau aku kemarin gurunya salah. Nah, ini dia. 10 langkah mudah menjadi seorang penulis. Yang pertama, rajin menulis. Apakah benar atau salah? Iya, harus rajin kan. Oke. Lancar kaji karena diulang prinsipnya. Jangan takut untuk menilai. Betul, jadi harus percaya diri. Jangan berhenti belajar. Betul, harus. Perhatikan kebijakan penerbit. Ya, itu karena kita kan kaitannya kalau menulis itu harus ada kaitannya dengan penerbitnya ya, kalau Oke. ingin menulis buku. Tidak mudah putus asa. Ya, harus. Cakep. Biar nggak mati ide. Ya, jadi biar kita tidak, gagasan kita itu tidak mati, ya kita harus mencari bacaan-bacaan lain. Baik. Oke, membaca pasar. Betul, ya tentu, ya bukan karena kita ini ya mau cari uang saja ya, tapi itu harus kita sesuaikan dengan selera pembaca. Selera ya Pak ya. Iya. Terus menjalin hubungan dengan editor. Betul, karena terkait dengan penulisan tadi ya. Oke, ini menjalin hubungannya bukan tanda kutip ya Pak ya. Nah, jangan-jangan nanti semua orang menilai, oh jadi harus pacaran sama Ini editor. imajinasinya liar banget Pak. Udah cocok banget jadi penulis kalau imajinasinya kayak gini. Oke, menjalin hubungan baik gitu Iya, Pak ya. betul. Belajar dari pengalaman. Ya, Oke. pengalaman adalah guru terbaik kan. Siap. Melihat hasil finansial ke depan. Ya itu harus kan. Jadi ya kita kan menulis juga harus ada yang lain yang kita pikirkan dari itu kan. Bukan hanya sekedar apa namanya ya mewujudkan keinginan kita, tapi harus ada tambahan lain ya dari menulis itu ya. Oke, siap. Dan semuanya betul dan nilainya adalah 100. Dan tintanya hilang. Iya. Aduh. Aduh. Tapi ini kita dapat dari tim kreatif loh Pak. Tim kreatif kita memang benar-benar menyiapkan Tapi kayaknya segala tim sesuatunya. kreatifnya memang sudah berbakat jadi Iya. penulis. Aduh. Menyiapkan segala Pasti sesuatunya Bapak untuk kenal kali dong siapa untuk tim acara kreatif ini. kita kan. Apalagi Ya udahlah. kita pasti kenal banget Oke, siapa baik. orangnya. Ini mungkin untuk Oh iya, Rahma. sedikit lagi untuk Mbak Rahma. Terakhir, Untuk nasihat dari Rahma deh buat pemirsa di rumah yang mau nulis. apa yang kamu sampaikan sama pemirsa? Dari Rahma pribadi ya. Nah, sebenarnya kan banyak sebenarnya anak-anak muda ini yang punya karya gitu. Pasti dalam diri masing-masing itu pasti punya gitu. Jadi tergantung lagi gitu. Banyak memang karya yang udah dilihat banyak orang, bahkan ada karya itu mungkin nggak bagus. Oke. Tapi ya dia tetap percaya diri gitu. Ada juga yang karyanya mungkin ya bisa dibilang masih kurang gitu, masih banyak belajar lagi, tapi dia juga apa ya, orang banyak menyukai itu gitu. Oke. Jadi tergantung lagi bagaimana dia menulis. Tapi kalau untuk Rahma pribadi sih, menulis itu harus tulus karena Tulus. harus dari hati dulu. Nggak boleh bulus. Kita harus tanya ke diri Apalagi kita. modus gitu ya. Iya. Oke, Ya, baik. kita udah tulus apa enggak? Iya, iya benar-benar. Jadi menulis harus tulus, nggak boleh bulus. Yes. Oke. Oke, Rahma, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini juga berbagi cerita, berbagi Betul. pengalaman kepada pemirsa dan untuk- terima kasih banyak yang luar biasa untuk Bapak Syaiful. Iya, Kepala terima Kantor kasih. Bahasa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sudah sampai Lain kali di- kita makan ikan sama-sama ya, Pak. Iya, siap. Lain kali ya. Lain Nggak kali. tepat gaji nih ya. Oke, dan pemirsa di rumah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita berharap bahwa di Rumah Bahasa setiap kita bisa dibengkeli dengan sangat baik dengan program ini. Bener banget, dan juga terus saksikan untuk program Pesona Bahasa setiap hari Senin jam 3:30 sore pastinya hanya di Jack TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Rigi Yordani Saya Solina Lumantoruan. dan kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam literasi. Pesona Bahasa. Kembali dong.
Nggak dibayar kita habis ini.